Malam itu, jalanan sepi. Lampu-lampu jalan menerangi trotoar yang lengang, sesekali bayangan kendaraan melintas, memantulkan cahaya ke aspal yang masih basah sisa hujan sore tadi. Di dalam mobil patroli, seorang wanita berusia sekitar 27 tahun duduk di kursi pengemudi, matanya tajam menatap jalan di depan. Namanya Sinta, seorang polisi wanita yang dikenal cerdas, berani, dan tidak pernah tunduk pada ketidakadilan. Seragamnya rapi, rambutnya diikat kuda, menampilkan wajahnya yang tegas namun tetap memancarkan kecantikan alami. Ia bukan tipe polisi yang hanya menjalankan tugas sekadar formalitas baginya, hukum adalah sesuatu yang harus ditegakkan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan konten seperti ini. Nah, konten seperti ini tuh sudah banyak dibuat oleh para kreator maupun YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah berpengalaman. Nah, tentunya dengan konten seperti ini tuh bisa menarik banyak penonton agar menonton channel kita, teman-teman. Karena konten seperti ini tuh membuat kita itu penasaran dengan judul dan thumbnail seperti ini. Itu menarik kita untuk menonton, teman-teman. Nah, apakah channel ini bisa lolos monetisasi? Tentunya bisa, teman-teman. Nah, konten seperti ini tuh dibuat hanya dengan bantuan AI dan full AI, teman-teman, dan tentunya bisa lolos monetisasi. Nah, kabar baiknya kita juga bisa membuat konten seperti ini. Nah, saya akan membuatkan contoh tutorialnya cara membuat konten seperti ini. Nah, di sini untuk referensi ada salah satu channel di salah satu YouTube dan dia menguploadnya di Facebook, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwasannya dengan konten seperti ini dia tuh bisa mendapatkan 8,5 juta pendapatannya, teman-teman, dari satu video saja nih. Nah, tentunya dengan penghasilan seperti ini 8,5 juta itu kalian juga bisa mendapatkannya, teman-teman, hanya dengan bantuan AI dan kalian bisa membuat kontennya untuk diupload ke channel kalian. Nah, kita akan lihat channel yang tadi lagi apakah sudah lolos monetisasi atau tidak, teman-teman. Nah, di sini saya akan melihat salah satu channelnya apakah benar lolos monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwasannya channel ini dapat story dengan 3,88 ribu subscriber. Dia itu sudah lolos monetisasi. Nah, buktinya di sini dia sudah ada super thank. Nah, di sini saya sudah bisa mengirimkan ucapan terima kasih atau super thank kepada Dapa Story ini. Dan channel ini tuh juga penontonnya sangat ramai, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa 1 bulan yang lalu juga dia sudah mendapatkan 56.000 kali ditonton. Bahkan di sini juga banyak, teman-teman nih. Dan dia baru mengupload 86 video hanya dengan full AI, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman bantu channel saya terlebih dahulu dengan like, komen, dan subscribe. Nah, untuk langkah awal di sini kita akan meminta bantuan ChatGPT untuk membuatkan naskah videonya atau alur ceritanya. Nah, untuk memintanya kalian bisa ikutin seperti ini nih. Tolong buatkan saya kerangka cerita tentang. Nah, di sini kalian tinggal rubah saja, teman-teman. Atau kalian ingin membuat kerangka cerita seperti apa. Nah, di sini saya mencontohkannya tema polisi wanita cantik yang membongkar oknum polisi nakal. Nah, di sini kalian bisa rubah-rubah ingin membuat alur ceritanya seperti apa. Nah, di sini kalian bisa ikutin cara meminta ke ChatGPT-nya seperti ini. Nah, kalian tinggal screenshot saja, teman-teman. Nah, di sini kalian kirimkan saja. Nah, setelah muncul kerangka ceritanya, di sini kalian bisa membaca dulu ataupun kalian bisa merubah di bagian naskahnya. Nah, tetapi semisal kalian ini sudah pas atau sudah cocok dengan kerangka ceritanya. Nah, di sini bisa kalian ikutin perintahnya seperti ini. Kerangka ini sangat bagus. Tolong bagi kerangka tersebut menjadi satu bagian. Nah, kalian bisa ikutin seperti ini. Nah, kalian screenshot terlebih dahulu, teman-teman, agar nanti kalian membuat atau meminta ke ChatGPT-nya itu lebih mudah. Nah, setelah seperti ini kalian kirimkan saja. Nah, jadi biar ceritanya itu lebih bagus dan lebih tersusun lagi, teman-teman. Nah, ini kan masih karangan lah, belum tersusun banget. Nah, di sini kalian tunggu saja sampai proses pembuatannya selesai. Nah, setelah kerangka cerita atau naskahnya ini dibuat, nah ini kan durasinya sangat panjang, teman-teman. Nah, ini kalian bisa membuatnya tuh menjadi 5 menit bahkan lebih, teman-teman. Nah, semisal kalian ingin membuat lebih panjang lagi, nah kalian tinggal meminta ChatGPT menjadikan durasi semisal 15 menit. Nah, setelah seperti ini kita membutuhkan prompt image, teman-teman, untuk membuat visualnya agar nanti di videonya itu bagus juga. Nah, di sini kalian bisa ketikkan seperti ini. Nah, saya ini sangat memiliki sebuah naskah cerita. Nah, bisa kalian ikutin meminta promptnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalian screenshot saja.
Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal kirimkan. Nah, setelah ChatGPT merespon untuk membuat promptnya, nah di sini tinggal kalian berikan naskahnya nih. Saya mengerti. Silahkan kirimkan naskahnya dalam beberapa tahap. Nah, di sini kalian jangan mengirimkan langsung semua. Nah, di sini kalian tinggal memberikannya itu beberapa tahap. Nah, semisal sampai titik seperti ini. Nah, di sini kalian hapus terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini kalian kirimkan. Nah, jadi agar si ChatGPT-nya ini juga fokus dan tidak kebingungan, teman-teman. Nah, setelah prompt pertama selesai, nah di sini kalian tinggal masukkan lagi naskah yang berikutnya. Nah, ini kan tahap 1 ataupun prompt yang pertama selesai. Nah, di sini kalian tinggal masukkan kata-kata yang naskah yang keduanya, nah yang seperti ini. Nah, setiap titik itu satu bagian, teman-teman. Nah, jadi kalian harus memilihnya terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini kalian kirimkan lagi. Nah, jadi ini tuh bertahap promptnya, jangan sekaligus. Nah, lakukan seterusnya sampai naskahnya selesai dijadikan prompt. Nah, setelah kalian mendapatkan prompt untuk membuat gambarnya, nah di sini kita akan langsung membuat prompt ini menjadi gambar. Nah, di Google kalian ketikkan prefix seperti ini aja, teman-teman. Nah, di sini setelah kalian ketikkan seperti ini, kalian tinggal masuk dan login. Nah, di sini tuh kalian bisa membuat gambar gratis, teman-teman. Nah, di sini kalian masuk saja dan login, teman-teman. Nah, setelah login, di sini kalian membuat teks yang tadi atau prompt yang tadi menjadi gambar, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengcopy promptnya terlebih dahulu, prompt yang pertama. Nah, di sini kan ini prompt yang pertama. Nah, di sini kalian tinggal tekan lama dan pilih teks, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal salin saja sampai seperti ini. Nah, kalian salin dan kembali lagi ke prefix yang tadi. Nah, di sini kalian tinggal tempelkan saja nih. Nah, setelah gambarnya muncul, nah di sini kalian tinggal pilih saja mana yang mau kalian download, teman-teman. Nah, semisal yang ini. Nah, setelah kalian prompt yang pertama selesai, di sini kita akan melakukan pembuatan gambar ke prompt yang selanjutnya nih. Nah, di sini kalian kembali ke ChatGPT kembali dan kalian copy prompt yang kedua, teman-teman. Nah, kalian lakukan pada semua promptnya, pada semua prompt naskah yang kalian buat. Nah, salin. Dan kalian di sini pastikan lagi di bagian deskripsinya nih. Nah, tapi untuk size di sini kalian pilih yang 16:9. Nah, di sini juga kalian ini kan hasilnya 4 nih. Kalau semisal kalian ingin hasilnya 1, nah bisa kalian atur-atur, teman-teman. Nah, di sini setelah seperti ini kalian tinggal generate saja. Nah, pembuatannya juga cepat, tetapi emang gambarnya tidak terlalu bagus, teman-teman. Ya, tapi ini sudah bagus. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, di sini kalian bisa pilih saja mana yang mau kalian download, teman-teman. Untuk downloadnya sama saja seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita copy lagi prompt yang selanjutnya. Nah, kalian lakukan pada semua prompt dan pembuatannya itu sama seperti yang dilakukan tadi, teman-teman. Nah, pilih teks dan kalian tinggal copy saja. Nah, setelah pembuatan gambarnya ini selesai, nah di sini kita akan masuk ke langkah editing. Untuk editing di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang biasa kalian gunakan, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi CapCut. Nah, langkah awal di sini kalian tinggal masukkan saja gambar-gambarnya terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian pilih rasio aspeknya 9:16 untuk video panjang ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat voice overnya. Nah, untuk voice over di sini kalian bisa menggunakan fitur CapCut. Nah, dan di sini kalian tinggal salin terlebih dahulu naskahnya. Nah, di sini kalian tinggal salin naskahnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan menyalinnya sampai seperti ini aja, soalnya saya tidak akan membuat poolnya nih. Kalian tinggal membuat pool dan salin semua. Nah, setelah kalian salin di sini kita masuk ke aplikasi CapCut dan di sini kalian masuk ke teks. Nah, kalian di sini masuk ke teks ke audio. Nah, di fitur CapCut ini bisa membuat voice over dari teks, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal pastikan saja naskahnya. Nah, tempel. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal tekan selesai. Nah, di sini kalian bisa memilih suaranya. Nah, di sini suara wanita saja. Anda menggunakan fitur teks keucapan. Pilih. Nah, setelah kalian pilih suaranya, di sini kalian tekan berikutnya dan pisahkan secara otomatis, teman-teman. Nah, setelah pembuatan teks ke audionya selesai, nah di sini kita masuk ke langkah editing, teman-teman. Nah, ini kan durasinya tuh masih 3 detik gambarnya nih.
Nah, kita rubah ke durasi 4 detikan, 5 detik. Nah, ini kan teksnya jadi menjauh nih, biarkan saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengedit dari segi gambarnya, teman-teman. Nah, ini kan gambarnya diam nih. Nah, di sini kita akan membuat gambar ini menjadi bergerak, seakan-akan bergerak. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Malam itu, jalanan Nah, jadi si video kita itu jadi tidak diam saja. Nah, semisal durasinya kurang panjang bagian naskah yang ini. Nah, kalian tinggal cari duplikat saja. Nah, duplikat. Nah, semisal di sini kalian hilangkan bagian chroma key-nya nih, yang ini. Keyframe maksudnya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan efek agar bergeraknya itu lebih berbeda, teman-teman. Nah, di sini kalian cari fitur gerakan. Nah, di sini kalian tinggal pasangkan gerakan yang perbesaran saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi video itu tidak membosankan, teman-teman. Nah, kalian lakukan pada semua gambarnya. Nah, misal di sini jadi 6 detik durasi fotonya. Di sini kalian pakai metode keyframe. Nah, di sini kalian tinggal tekan keyframe dan kalian pilih ke bagian akhir dan kalian zoom. Nah, jadi gambarnya itu bergerak seperti ini. Nah, kalian lakukan pada semua gambarnya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan efek juga, efek video, dan kalian masukkan efek yang menurut kalian itu bagus. Nah, intinya untuk mengedit itu kalian harus mengedit sebagus mungkin, teman-teman, agar video kita itu juga lebih bagus. Nah, seperti ini. memantulkan cahaya. Nah, kalian lakukan pada semua gambarnya, teman-teman. Nah, kalian pasti paham lah. Efek video, gerakan, nah kalian perbesaran. Nah, kalian lakukan pada semua gambarnya sampai durasi ataupun naskahnya itu selesai. Nah, ini kan suaranya tuh jadi jauh, jadi menjauh. Nah, di sini kalian tinggal geser saja, tekan lama dan pindahkan, teman-teman. Nah, kalian tinggal geser saja. Tinggal geser dan sampai dekat lagi. Nah, semisal kalian sudah mengedit semua gambarnya nih. Nah, di sini kalian bisa menambahkan pada animasi. Nah, animasi di sini kalian bisa menggunakan animasi yang mana saja. Nah, kalian terapkan ke semua. Jadi si gambarnya itu pindahnya tuh bagus tuh. Nah, contohnya seperti ini. Lintas, memantulkan cahaya ke aspal yang masih basah sisa hujan sore. Nah, ini sudah bagus, teman-teman. Nah, jadi video kita itu tidak membosankan para penonton. Jadi penonton itu betah menonton video kita. Nah, setelah kalian mengeditnya selesai, nah di sini kalian juga bisa menambahkan nama channel kalian ataupun kalian bisa menambahkan teks ilustrasi. Nah, misal seperti ini. Nah, untuk di channelnya yang tadi juga dikasih ilustrasi, teman-teman. Nah, jadi memang konten seperti ini tuh bukan cerita nyata, intinya tuh hanya sebuah ilustrasi. Jadi hanya untuk hiburan lah. Nah, di sini bisa kalian tambahkan ilustrasi. Jadi biar penonton juga tidak percaya banget pada cerita ini. Kalian tinggal sesuaikan dengan durasinya. Nah, kalian tinggal edit-edit dan kalian geserkan suara ini menjadi jadi tersusun rapi. Nah, jadi hasilnya itu akan menjadi seperti ini, teman-teman. Malam itu, jalanan sepi. Lampu-lampu jalan menerangi trotoar yang lengang. Sesekali bayangan kendaraan melintas, memantulkan cahaya ke aspal yang masih basah sisa hujan sore tadi. Di dalam mobil patroli, seorang wanita berusia sekitar 27 tahun duduk di kursi pengemudi. Nah, mungkin cukup sekian tutorialnya, semoga dapat membantu. Intinya kalian sudah paham. Nah, untuk editing kalian tinggal sesuaikan saja, teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.